Aku mau kita cerai. Cerai? Setahun aku nungguin kamu ngasih aku kepastian. Kamu janji sama aku untuk ceraikan istri kamu dan nikahin aku secepatnya. Ayah, Bunda, jangan bercerai. Tira nggak mau kehilangan ayah sama Bunda. Ayah. Ternyata ayah jam segini gak sibuk di kantor. Tapi sibuk perempuan lain yang bukan istrinya. Aku pikir cuman Bunda yang gak peduli sama anak-anaknya. Ternyata ayah lebih buruk dari Bunda. Aku nyesel jadi anak ayah sama Bunda. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Aku beneran shock dan gak nyangka Raya bisa bikin live IG kayak gitu sih. Mbak, kamu udah lihat semuanya. Udah. Dan yang bikin aku panik tuh sekarang aku nggak tahu Raya ada di mana karena dia nggak bisa dihubungin, Kak. Kamu udah telepon Mas Arga belum, Mbak? Udah. Tapi Mas Arga juga nggak diangkat teleponnya. Aku nggak tahu harus kemana. Kak, aku bingung. Aku nggak tahu. Mbak, kamu yang sabar ya. Mbak, udah jangan nangis terus. Mbak, lebih baik sekarang kamu pulang. Terus aku juga ke rumah kamu ya. Nanti kita omongin lagi masalah ini. Karena bisa jadi kan apa yang Raya lihat itu belum tentu sesuai sama apa yang dia pikirin. Iya, itu dia yang aku khawatirin, Kak. Raya itu kan sensitif. Aku takut dia jadi terluka karena dia salah paham sama Mas Arga. Ya udah, aku OTW ke rumah kamu sekarang ya. Nggak usah, kan nanti aja ya. Aku sekarang lagi on the way ke sekolahnya Raya. Nanti aku aja yang telepon kamu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sudah, Ibu? Ya, makasih dok. Gimana dok? Kandungan Ibu sudah memasuki usia 6 minggu. Dan pada masa trimester pertama, Ibu harus memperhatikan asupan kalsium dan juga asam folat pada masa kehamilannya, Bu ya. Ya, pasti. Dan untuk Bapak, tolong dijaga baik-baik istrinya. Jangan sampai kecapean ataupun stres, ya Pak. Saya yakin kok dok. Suami saya bakal jagain saya dan buah hati kami. Soalnya ini anak pertama kami. Iya Bu. Dan ini saya kasih resep vitamin untuk nanti ditebus ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Bu atas kehamilannya. Ya sayang. Makasih ya dok. Ya, sama-sama. Makasih dok. Kamu dengar sendiri kan? Dokter Ira bilang usia kandungan aku udah 6 minggu. Jadi aku nggak bisa putus sama kamu. Kita sudah ini semua. Karena hubungan kita nggak benar. Jadi kamu sama sekali nggak peduli sama anak yang ada dalam kandungan aku. Oh, atau bahkan kamu nggak ngakuin? Aku akan tanggung jawab sampai bayi itu lahir dan tumbuh besar. Tapi aku gak bisa lanjutin hubungan sama kamu. Kamu kenapa sih? Mendadak berubah kayak gini? Udah gak sayang lagi sama aku? Wilda, aku minta maaf. Tapi aku sampai di titik yang aku ngerasa bersalah banget sama keluarga aku. Karena aku udah mengkhianati mereka. Aku pengen balik lagi sama mereka. Karena aku udah gak sanggup nyakitin perasaan mereka lagi. Dan aku udah janji depan anak-anakku. Kalau aku gak akan bercerai dengan Nabila. Terus kamu bikin perasaan mereka, tapi kamu gak bikin perasaan aku sama sekali. Aku tuh ngandung bayi kamu. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi aku mau tanggung jawab seperti yang tadi aku omongin. Enggak. Aku gak akan pernah mau pisah sama kamu. Aku sayang sama kamu. Mana bisa aku pisah sama kamu, apalagi ngelupain kamu. Oke. Kalau kamu masih mau tetap pertahankan keluarga kamu, dan kamu mau ninggalin aku akan ngomong ke Nabila sekarang soal semuanya. Jangan. Aku akan tetap ngomong. Yaudah. Please. Aku mohon. Jangan.
Silakan duduk, Ibu Nabila. Terima kasih, Bu. Saya mau minta maaf karena Raya kembali membuat masalah dan bikin nama sekolah jadi jelek, Bu Rahma. Saya juga sangat menyayangkan akan hal ini. Sebagai kepala sekolah, saya harus menegur Raya dan memberi skor. Saya sangat menghargai keputusan Bu Rahma. Saya juga akan minta Raya untuk menghapus live IG yang dia post dan saya berjanji saya akan mendidik Raya supaya kejadian seperti ini nggak terulang lagi, Bu. Tapi sekarang saya juga bingung karena handphone Raya nggak bisa dihubungin, Bu. Apa Bu Rahma atau murid yang lain ada yang tahu Raya ada di mana? Saya tidak tahu keberadaan Raya di mana. Tapi saya sudah menghubungi Cynthia dan Jeno supaya mereka mencari dan membujuk Raya supaya bisa kembali ke sekolah ini. Apa saya bisa nungguin kabar dari Cynthia dan Jeno di sini, Bu? Oh, boleh. Silakan. Permisi ya, Bu. Saya angkat telepon dulu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nabila, di mana? Mbak Nabila tahu kan? 20 menit lagi kita akan siaran on air. Biasanya 1 jam sebelumnya, Mbak Nabila tuh udah sampai, udah prepare. Sampai sini kau belum datang. Maaf, Mas. Saya nggak bisa siaran hari ini. Loh, kenapa? Ya, saya lagi ada acara keluarga yang nggak bisa ditunda, Mas. Kalau Mbak Nabila nggak siaran, kita semua akan kena tegur. Klien akan komplain, pengiklan akan kecewa. Dan ini bahaya. Saya benar-benar minta maaf ya, Mas. Tapi saya sekarang masih ada di sekolah anak saya karena masalah yang serius, Mas. Jadi saya harus selesaiin masalah anak saya dulu. Mbak Nabila, harusnya Mbak Nabila ini bersikap profesional. Di sana penting, di sini juga penting. Tapi Mas, Saya yakin Mbak Nabila tahu kan apa konsekuensinya? Aku masih gak nyangka lihat ayah meluk perempuan lain yang bukan istrinya. Ih, kagetnya apaan banget sih, kayak dapat panic attack tau. Rai, lu dicariin sama Bu Rama. Kenapa? Dia udah lihat live Instagram lo yang baru. Gue gak mau balik lagi ke sekolah. Maksud lo, till forever and ever, Rai? Iya, selamanya. Bentar. Ini karena live Instagram lu viral atau karena yang manggil lu itu Bu Rama? Bukan itu alasannya. Selama ini, gue udah bosen banget sekolah. Karena gue kecewa sama nyokap gue. Tapi karena gue sayang sama bokap gue, yang gue pikir bokap gue lebih baik daripada nyokap gue. Ya gue bela-belain sekolah. Meskipun gue masih sering bolos. Tapi ternyata gue baru tahu. Ternyata bokap gue itu lebih jahat daripada nyokap gue.
Rai, apapun yang terjadi sekarang, lu harus tetap balik ke sekolah. Gak mau gue. Ya Rai, bener kata Jeno. Balik ya, mau kan? Kalau gue sama Cynthia gagal bawa lu ke sekolah, yang ada nanti kita berdua ikutan diskors, Rai. Ya Rai, tolong kita ya. Please. Ayolah, Rai. Balik ya ke sekolah. Please. Selama ini aku percaya banget sama yang paling baik. Dan sayang sama aku. Ternyata aku salah. Aku pengen banget deh nanti anak kita laki-laki. Pasti kalau anak kita laki-laki, gantengnya akan seganteng kamu. Kebayang sih, betapa indahnya duniaku nanti. Bakal dijagain sama dua laki-laki yang ganteng. Bagaimana sih, Pak? Nanti kalau anaknya laki-laki, mau dinamain siapa? Aku belum kepikiran. Karena usia kehamilan kamu kan baru 6 minggu. Iya sih. Tapi nanti kamu aja yang namain ya. Aku yakin kalau kamu yang pilih pasti namanya bagus. Aku terjebak situasi. Apa yang harus aku lakuin? Seperti apa yang sudah saya paparkan dalam proposal, nantinya proyek ini akan segera kita realisasikan. Terus bagaimana dengan persentase profitnya? Baik Pak, akan saya jelaskan. Bisa kita lihat dari slide di depan.
Ini merupakan gambaran profit yang akan... Maaf, sebentar. Saya terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Oke. Oh, jadi hari ini sekolah pulang lebih awal karena ada rapat. Hah? Tapi Zura belum pulang karena belum dijemput sama mamanya. Dan mamanya nggak bisa ditelepon. Oh iya, makasih. Iya, makasih atas infonya. Ya, waalaikumsalam. Maaf ya semuanya, untuk meeting hari ini harus di-pending dulu. Saya ada urusan mendadak. Dina, tolong kamu handle ya. Baik, Pak. Makasih ya. Zura. Papa. Anak papa yang cantik. Papa kangen banget loh sama kamu, Nak. Zura juga kangen sama papa. Aduh. Tapi papa kangen banget. Loh, anak papa kenapa ini? Kok kelihatannya sedih banget. Kenapa ini coba? Anak papa yang cantik ini kenapa? Soalnya mama lupa jemputin Zura. Sayang, dengar papa ya. Mama nggak lupa kok. Sama sekali nggak lupa jemput Zura. Mama hanya terlambat. Paling 5 atau 10 menit aja kok. Sabar ya. Kamu nggak usah sedih lagi, kan ada papa di sini. Kita main, gimana? Mau nggak? Asik. Mau main? Makasih ya sayang. Hari ini kamu bikin aku happy banget. Karena kamu udah mau nemenin aku ke dokter kandungan untuk cek anak kita. Jadi aku harap kamu nggak mikir aneh-aneh lagi untuk mutusin hubungan ini. Karena sekarang aku udah mengandung anak kamu. Mungkin lebih baik kamu beresin deh semua permasalahan rumah tangga kamu sama istri kamu. Dan percepat proses perceraian kalian. Supaya hidup kita lebih tenang, ya? Hati-hati ya di jalan. Handphone aja dimatiin. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, aku pasti telepon kamu, oke? Love you. Mas, tolong Mas, aku mohon. Kalau nggak demi aku, tolong demi Raya, Albi, dan Sira, Mas. Ayah janji. Ayah janji sama kalian. Ayah gak akan bercerai sama Bunda. Ayah akan selalu ada di rumah ini, mendampingi Bunda dan kalian. Dan Ayah juga janji akan selalu merawat dan menjaga kalian sampai kalian tumbuh dewasa. Ayah janji. Ada WhatsApp call dari Erika sama miss call dari Nabila sampai 7 kali. Mas Arga di mana? Tolong cek IG Raya, karena dia barusan post IG yang isinya tentang Mas Arga. Ini maksudnya apa ya?
Aku gak nyangka kalau Raya ternyata juga ada di Cafe Allegra dan lihat aku lagi sama Wilda. Nomor Raya gak aktif. Ayo Zura, iya. Sekali lagi, pasti bisa. Ayo, yakin. Ayo Zura, come on. Aduh, dikit lagi. Oh, Papa ada ide. Papa ada ide gimana caranya Zura bisa masukin bola ke dalam ring itu. Mau tahu? Mau. Zura pegang bolanya, terus Papa gendong Zura, ntar Zura bisa masukin bolanya ke dalam ring basket. Kita coba ya. Iya. 1, 2, 3, let's go. Lempar. Iya, tangkap sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Yeay! Lagi, Pak. Lagi? Oke, sekali lagi kita coba ya. 1, 2, 3. Yeay! Hebat banget anak Papa ini. Zura. Mama. Mama, tadi Zura bisa masukin basketball di dalam ring itu. Oh ya? Cool, right? It's really cool. Tadi Papa yang bantuin aku. Papa kerennya, Mah. Let's play again. Sayang, Zura kan harus pulang ke rumah. Harus bobo siang. Soalnya nanti sore you have a ballet class, remember? Mau. Jangan gitu dong, nak. Nggak mau. Zura, pulang ya. Nggak mau. Zura mau main sama Papa. Nggak bisa, Zura harus pulang. Mau. Zura. Sayang, sini dengerin Papa. It's okay kok. Kau pulang dulu sama Mama. Dan kamu harus istirahat bobo siang. Karena sorenya kamu ada les balet. Papa janji, besok kita main bola basket lagi, oke? Pinky promise? Yes, Pinky promise. I love you. Yaudah, kita pulang yuk. Papa gendong sampai depan. Tapi kamu harus bawa dulu tasnya. Oke? It's okay. Ayo Papa gendong. Siap? Oke. Let's go. Tapi ingat, syaratnya nilai kamu harus bagus dulu. Baru kita jalan-jalan. Oke? Thank you, Papa. Oh, janji dong. Tolong taruh Zura di taksi ya. Sebentar ya. Kok kamu jemput Zura naik taksi? Mobil kamu kemana? Ada di kafe. Ini mau ambil kok. Sekalian aku pulang. Tapi kenapa harus kamu titipin di kafe ya? Kayaknya aku nggak boleh jawab pertanyaan kamu deh. Kamu tahu kan, Zura dari tadi harus udah pulang sekolah dan dia nungguin sendirian di sekolah. Kamu tadi lihat sendiri kan? Bahkan Pak Herman sempat bilang sama aku, kalau hari ini semua siswa-siswi pulang lebih cepat karena semua guru ada meeting. Dan harusnya kamu tahu hal itu. Tapi kenapa kamu terlambat? Dan kalau kamu masih lalai juga urus Zura, Zura biar aku yang urus. Aku bisa urus Zura. Ya kalau kamu bisa, harusnya kamu nggak kayak gini. Kamu nggak terlambat jemput dia. Kasian dia sendirian di sekolah.
Dan kejadian ini bukan pertama kalinya. Ini sudah berulang kali. Aku nggak akan tinggal diam aja, Wilda. Aku akan ambil tindakan yang tegas untuk Zura. Kalau kamu begini terus. Ini nggak akan pulang. Dadah Papa, I miss you. Dadah, I miss you too. Raya, kamu mau jujur kalau ibu tanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu ini selalu bikin ulah dan sering mempermalukan kedua orang tua kamu. Apa kamu tidak sayang sama mereka? Ayah sama bunda nggak sayang sama aku, Bu. Aku pikir ayah lebih sayang sama aku daripada bunda. Tapi enggak. Ternyata aku salah. Ternyata ayah lebih buruk daripada bunda, Bu. Lebih baik ayah sama bunda bercerai aja, Bu. Raya, tidak baik kamu bicara seperti itu. Ayah jahat. Mungkin saja kejadian yang sebenarnya di video itu tidak seperti yang kamu kira. Bisa saja ayah kamu memang menolong perempuan itu yang sedang jatuh. Raya! Raya! Ray, gimana? Ayah hari ini gue gak akan balik lagi ke sekolah. Why? Kenapa? Karena gue kecewa sama Bu Rahma. Dia bukan yang ngertiin gue, tapi malah nyalahin gue. Rai, please lah dipikir-pikir lagi. Lu kan baru masuk, masa langsung mau cabut sih? Gue balik ke sekolah itu karena lo berdua. Biar lo gak kena hukuman sama Bu Rahma. Raya, masa kejar dong? Udah Sin, jangan Sin. Kalau dikejar takutnya malah nekat. Tapi gue kasihin sama Raya. Sama Sin, gue juga. Udah, sekarang kita kasih waktu dia buat sendiri aja, ya? Saya sama anak saya udah tahu kalau suami saya selingkuh. Saya mau cerai aja. Karena makin saya tahan, saya makin gak bisa. Sebaiknya ibu dan suami bicara baik-baik. Bicara dari hati ke hati. Dan tanya apa yang terbaik untuk ibu dan suami, karena yang terpenting adalah masa depan anak-anak. Tapi saya nggak bisa maafin suami saya. Karena dia tega ngancurin janji setiap pernikahan. Saya mau cerai. Perceraian bukan jalan yang terbaik, Bu. Karena yang akan jadi korban itu adalah anak-anak. Tapi saya bayangin terus kayak apa selingkuhan suami saya. Kenapa suami saya bisa tergoda? Saya bingung. Tolong bantu apa yang harus saya lakukan sekarang.
Nabila kenapa, Mbak? Nggak apa-apa. Ada hubungannya sama video yang dipost sama Raya ya, Mbak? Nggak apa-apa kok. Udah kita balik siaran lagi aja yuk. Nggak apa-apa, Mbak. Waktunya juga udah habis kok. Kalau Mbak Nabila mau pulang, Mbak Nabila juga udah bisa pulang kok. Iya udah. Makasih ya Gia. Iya, Mbak. Kalau gitu aku balik ke dalam dulu ya, Mbak. Iya. Rika, harusnya kamu nggak usah nyusulin aku ke sini, Kak. Aku nggak mau ganggu waktu kamu. Gak apa-apa, Mbak. Aku kesini mau bantu tenangin perasaan kamu. Pasti lagi campur aduk kan sekarang. Mbak, kamu yang sabar ya. Semua ini salah aku, Kak. Kalau aja waktu itu aku ngambil keputusan dan seutuhnya aku jadi ibu rumah tangga, mungkin kejadian kayak gini gak akan terjadi. Kamu tuh gak boleh nyalain diri sendiri. Ini sama sekali bukan salah kamu kok. Udah, Mbak, kamu harus tenangin diri dulu ya. Gimana kalau aku anterin pulang? Baru nanti kita bahas masalahnya. Ya. Aku butuh waktu untuk nenangin diri aku, Kak. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja kok. Kamu gak usah khawatir ya. Yaudah, tapi aku temenin ya, Mbak. Gak usah, kamu pulang aja, Kak. Aku gak apa-apa kok, Kak. Enggak, Mbak. Pokoknya aku akan temenin kamu dulu. Gak mungkin aku tinggalin kamu lagi kayak gini. Bunda kenapa nangis? Sayang. Sayang. Maafin Bunda ya. Bunda janji Bunda gak akan nangis lagi. Karena Sira sekarang udah gede. Bunda pintar, cantik, dan sayang sama Bunda. Cel sayang banget sama Bunda. Assalamualaikum.
Bimun. Tolong anterin Syira ke kamar ya. Saya mau ngomong dulu sama Ibu. Baik, Pak. Arsila, kita main yuk. Yuk, Bimun. Bunda, Sira ke kamar dulu ya. Yuk, Bimun. Ayo, sayang. Yuk. Aku boleh ngomong. Maaf ya, tadi pas kamu telepon handphone aku silent. Karena aku fokus banget sama kerjaan hari ini. Jadi tadi habis dropping kamu, aku nunggu klien di Cafe Allegra. Nah tiba-tiba ada perempuan yang duduknya nggak jauh dari meja aku, kepleset. Ya refleks, aku nolongin dia. Aku bantuin dia supaya dia gak jatuh. Ya mau gak mau, aku jadi pegang dia. Ya selayaknya gimana sih? Kita nolongin orang, kita bantuin orang supaya orang itu gak jatuh. Demi Tuhan Nabila, aku cuma refleks nolongin dia dan bantuin dia. Dan aku gak tahu kalau Raya ada di sana dan merekam semuanya. Beneran kamu nggak bohong, Mas? Aku tanya sama kamu. Kamu beneran nggak bohong, Mas? Ngapain aku bohong sama kamu, Bunda? Aku juga kaget pas liat live IG yang Raya post. Karena kesannya aku punya hubungan dengan perempuan itu, padahal aku cuma nolongin. Beneran, aku cuma nolongin. Gak lebih daripada itu. Jadi Raya salah paham. Ya iya. Itu dia yang bikin aku pikiran banget dari tadi. Sampai meeting aku gak fokus. Karena aku buru-buru pulang buat nemenin kamu. Aku takut kamu salah paham dan takut kemana-mana. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Dari dulu sampai sekarang perasaan gak pernah berubah. Jadi aku gak mungkin selingkuh sama perempuan lain. Karena aku harus jaga hati kamu. Dan aku juga udah janji kan depan anak-anak kalau kita gak akan bercerai. Jiwaku dalam angan, tersesat hilang. Dan yang paling penting, aku gak mau ngancurin tiap jengkal mimpi yang udah kita bangun untuk jadi kenyataan. Makasih ya, Mas. Dia yang
tuh selingkuh sama perempuan lain. Masih sayang. Aku janji akan jelasin ke Raya. Sekarang Raya di mana? Itu dia, aku nggak tahu Mas. Dari tadi tuh HP-nya nggak aktif. Tadi kan aku ke sekolah untuk nemuin kepala sekolahnya Raya kan, Bu Rahma. Terus, tapi karena aku harus nyelesain kerjaan aku, ya akhirnya Bu Rahma minta tolong Cynthia sama Jeno untuk bujuk si Raya supaya bisa balik lagi ke sekolah. Bu Rahma, Mas, mungkin mau kasih tahu yang tadi kali ya kejadiannya. Aku loudspeaker aja ya supaya kamu bisa dengar juga. Oke. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf saya mengganggu Ibu Nabila. Saya ingin menyampaikan kabar soal Raya. Kalau Raya sudah kembali tadi ke sekolah setelah disusul sama Cynthia dan Jeno. Alhamdulillah. Terus gimana Bu? Saya sudah berusaha bicara dari hati ke hati, tapi Raya terlanjur marah dan kecewa sama ayah dan bundanya. Dia pergi lalu meninggalkan ruangan saya. Saya sudah menasihatinya, tapi dia malah salah paham. Dia merasa kalau pihak sekolah itu tidak membela posisinya. Dia marah dan keluar dari ruangan saya. Saya sudah tanya Cynthia dan Jeno. Kali ini mereka tidak tahu Raya itu pergi kemana. Ya Allah. Saya minta maaf. Saya belum maksimal untuk mendidik Raya di sekolah. Semoga Raya cepat kembali pulang ya Bu. Biar Ibu dan Pak Arga bisa menyelesaikan masalah yang ada pada Raya. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kayaknya aku mau ke rumah Cynthia aja ya. Siapa tahu dia tahu Raya ada di mana. Ini Bu Rama dijelasin. Kalau Cynthia sama Jino nggak tahu Raya kemana. Iya, tapi kan mereka deket banget, Mas. Siapa tahu aja Raya ada di rumahnya Cynthia. Yaudah, yuk kita sana. Woi, berhenti! Woi, berhenti! Woi, jangan coret-coret di tembok! Berhenti, jangan lari! Woi, berhenti! Astagfirullahaladzim. Dek, kamu nggak apa-apa? Ada yang terluka nggak? Tadi sempat kena nggak? Dek, tolong jawab, Dek. Kemana kamu? Pak, tunggu dulu, Pak. Tunggu sebentar. Ini maaf, ini ada apa sebenarnya, Pak? Ini ada apa? Kenapa anak ini dibawa ke kantor ya? Ya. Pak. Pak, ini anak saya, Pak. Anak saya. Tolong lepasin. Ini ada apa sebenarnya? Anak ini coret-coret tembok dan merusak fasilitas umum. Maaf Pak, kami harus membawa anak Bapak ke kantor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke gini, saya minta maaf ya.
Dan saya akan bertanggung jawab. Saya akan minta tolong anak buah saya untuk merapikan semua coret-coretan yang sudah dilakukan oleh anak saya. Tapi tolong jangan dibawa, Pak. Ini murni kesalahan saya, bukan kesalahan anak saya. Ya, Pak. Sekali lagi saya mohon, Pak. Mohon pengertiannya. Baik, Pak. Kalau begitu tolong dijaga anak Bapak. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Iya, Pak. Saya mengerti. Saya mengerti. Pak. Iya, makasih. Tunggu. Dek. Ini punya kamu ya? Makasih ya. Tunggu sebentar. Kalau Om lihat, kamu suka Blackpink ya? Kebetulan anak Om suka banget sama Blackpink. Bahkan Om pernah diceritain sama anak Om nama-nama membernya. Nih, ada Jenny, Lisa, Jisoo, sama Rose. Ya kan? Iya, Om. Nah, anak Om itu suka banget sama yang namanya Lisa. Bahkan anak Om sempat cerita ke Om, nama asli Lisa itu siapa? Nama aslinya itu... Pantria Manoban, Om. Tapi sekarang nama panggung dia itu Lisa Manoban. Iya, bener nama aslinya itu, ya bener. Oh, berarti kamu juga suka Lisa ya? Tapi menurut Om ya, kamu mengidolakan orang yang tepat. Kamu tahu nggak kenapa? Meskipun Lisa itu asli orang Thailand, bukan orang Korea, tapi kegigihan dia, kerja keras dia tidak pernah menyerah. Nah, itu yang harus kita contoh. Dan Om pernah dengar cerita dari anak Om, waktu Lisa daftar ke manajemennya, waktu itu sekitar 4.000 orang yang daftar ke manajemen. Dan hanya Lisa yang terima. Hebat kan? Ternyata Om beneran tahu tentang Lisa ya. Pasti setiap anak Om cerita, Om selalu dengerin ya? Iya dong. Ya bisa Om mau tahu dari mana lagi soal Blackpink kalau bukan dari anak Om sendiri. Yaudah, kita ngobrol sebelah sana yuk. Sambil kita lihat MTV Pink Venom. Yuk! Nama Om Firman. Nama kamu siapa? Raya. Kenapa Raya belum pulang? Apa mau Om anterin pulang ke rumah? Aku nggak mau pulang. Apa Om boleh tahu kenapa kamu nggak mau pulang ke rumah? Aku benci sama ayah sama bunda. Pokoknya aku nggak mau pulang. Kamu di rumah ada kakak atau adik ya? Aku anak pertama. Aku punya adik 2. Kalau kamu nggak mau pulang ke rumah, nanti adik-adik kamu pasti nyari kakaknya. Mereka pasti akan sedih. Semua gara-gara bunda sama ayah. Jadi ini alasannya kenapa kamu mau sendirian, ya? Om juga sebenarnya nggak punya keluarga loh. Tadinya Om pikir
kalau hidup sendirian, nggak ada keluarga, Om akan ngerasa bebas, seneng. Ternyata Om salah loh. Malah Om ngerasa sedih, Om ngerasa kesepian karena nggak ada keluarga dan juga jauh dari keluarga. Nah, Om mau Raya jangan sama kayak Om yang jauh dari keluarga. Justru karena Raya punya ayah, Raya punya bunda, punya adik-adik, Raya harus pulang. Raya jangan sampai kayak Om, ya. Kalau Raya nggak mau pulang, nggak apa-apa. Om temenin deh di sini. Atau Om anterin ke rumah temennya Raya, atau mungkin rumah saudaranya Raya. Loh, kok berhenti, Mas? Aku lihat Raya Hah? Di mana? di pinggir jalan. Om minta maaf ya. Om sebenarnya mau nanya sama Raya. Raya sebenarnya lagi ada masalah ya sama keluarga Raya. Makanya Raya nggak mau pulang ke rumah. Aku mau bunda sama ayah cerai. Nyesel jadi anak mereka. Raya! Kita pulang yuk. Enggak, aku nggak mau lepasin aku. Raya mau bicara. Enggak, aku nggak mau ngomong lagi sama ayah. Lepasin Ayah. aku. Nggak mau. Lepasin ayah. Maaf. Lepasin aku ya. Tolong jangan dipaksa. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa bareng sama anak saya? Ada niat apa kamu? Saya nggak ada niat apa-apa. Saya hanya mau nolongin aja kok. Gak usah bohong. Enggak, Om Firman nggak bohong. Dia baik menolong aku. Dia peduli sama aku. Gak kayak ayah. Gak mau lepasin aku, ayah. Raya, kamu tenang dulu ya. Kamu jangan marah-marah dulu. Bunda sama ayah mau ngejelasin sesuatu sama kamu. Enggak usah. Aku benci sama bunda sama ayah. Ayah, Bunda minta maaf ya. Tapi kita pulang dulu yuk. Kita bahas semuanya di rumah yuk. Enggak, pulang lagi ke rumah. Astagfirullahaladzim Raya, jangan kayak gitu dong sayang. Raya kan anaknya ayah sama bunda. Kita ini kan keluarga saling menyayangi dan kita selalu sama-sama. Enggak, buktinya yang nggak sama-sama kita. Ayah lebih milih. Maafin Ayah, Raya. Ayah akan jelasin apa yang kamu lihat. Kalau itu cuma salah paham. Pokoknya aku nggak mau pulang ke rumah lagi. Raya, boleh Om bicara sebentar? Kalau Raya mau pulang, Raya akan mendapatkan kasih sayang dan juga cinta dari bunda dan juga ayah di rumah. Daripada di luar sendiri begini. Raya mau ya? Pulang ke rumah sama bunda dan juga ayah. Raya sayang kan sama bunda dan juga ayah? Raya pulang ya. Makasih ya udah nolongin anak saya dan bujukin dia.
Maaf ya kalau anak saya ngerepotin. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya udah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, perempuan yang di Cafe Allegra itu bukan siapa-siapa Ayah, nak. Ayah bahkan sama sekali gak kenal sama dia. Tapi karena dia mau jatuh, ya Ayah tolongin. Kamu jangan salah paham sama Ayah, sayang. Ayah gak bohong sama kamu. Ayah juga baru pertama kali ketemu sama dia. Situasi Ayah di kafe itu hampir sama dengan situasi waktu Om Firman nolongin kamu. Gini deh, sebelumnya Raya gak kenal kan dengan Om Firman? Tapi Om Firman mau nolongin Raya. Nah, kurang lebih posisi Ayah seperti itu. Sayang, Ayah kan udah ngejelasin yang sebenarnya. Sekarang, Raya mau ya hapus postingan medsosnya kamu supaya masalah ini cepat selesai. Ya sayang? Kemarin Ayah udah janji depan Albi sama Syira. Kalau Ayah gak bercerai sama Bunda, Ayah akan tetap ada di rumah ini. Dan kita selamanya akan menjadi keluarga. Aku nggak percaya sama Ayah. Lebih baik Ayah tinggalin aku sendiri. Dan aku nggak mau ngomong lagi sama Ayah. Raya, Bunda juga. Lebih baik kalian tinggalin aku sendiri deh. Raya. Apaan sih, Bunda? Kamu bisa jaga sikap kamu. Kamu gak serasa membenci Ayah sama Bunda karena kami orang tua kamu. Kami gak seburuk apa yang kamu bayangin. Raya. Ternyata Ayah jam segini gak sibuk di kantor. Tapi sibuk meluk perempuan lain yang bukan istrinya. Mas Arga gimana sih? Tadi kan aku bilang sama dia handphone gak usah dimatiin. Supaya kalau ada apa-apa aku bisa telepon dia langsung. Kenapa dimatiin coba sekarang ah? Jangan salahin aku ya Mas. Kalau aku langsung nyamperin kamu ke rumah kamu. Siapa suruh telepon kamu dimatiin? Permisi Bu, di depan ada tamu yang nyariin Bapak. Siapa Bi? Saya sih nggak tahu Bu, saya nggak nanya namanya. Tapi si perempuan. Oh ya udah, suruh tunggu dulu aja Bi. Baik. Mas, kata Bi Mumun ada tamu. Perempuan katanya Mas. Aku bilang Bi Mumun suruh tunggu dulu sih. Udah malam gini siapa perempuan yang bertamu ke rumah?
Jangan-jangan Will deh yang nekat datang ke sini. Kamu udah selesai mandinya, Mas? Udah. Aku temuin tamunya dulu ya. Takutnya relasi bisnis dan proyek kamu yang baru. Kamu ngapain di sini? Ya habis kamu nepetin janji. Janji apa? Tadi siang kan aku bilang sama kamu, Mas. Kamu tuh jangan pernah matiin telepon kamu. Aku berkali-kali nelfonin kamu, tapi handphone kamu gak aktif. Kalau ada apa-apa sama aku gimana? Hah? Yang bantuin aku siapa lagi selain kamu? Ya kamu tahu kan situasi kita gimana? Harusnya kamu gak datang ke rumah. Habis. Makanya kalau janji itu ditepatin. Oke, habis ini aku bakal nyalain handphone aku, tapi please sekarang kamu pulang dulu ke rumah, jangan sampai semuanya kebongkar dan semua orang tersakiti. Tersakiti? Aku doang yang paling tersakiti di sini. Kamu tuh gimana sih? Bahkan kamu bisa mutusin aku pas aku lagi hamil anak kamu. Ya udah, aku mohon kecilin suara kamu. Mas Arga? Habis. Makanya kalau janji itu ditepatin. Oke, habis ini aku bakal nyalain handphone aku, tapi please sekarang kamu pulang dulu ke rumah, jangan sampai semuanya kebongkar dan semua orang tersakiti. Tersakiti? Aku doang yang paling tersakiti di sini. Kamu tuh gimana sih? Bahkan kamu bisa mutusin aku pas aku lagi hamil anak kamu. Ya udah, aku mohon kecilin suara kamu. Mas Arga?